Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Belum juga pakai HP jaringan 5G, sekarang udah ada yang konektivitas satelit. Gimana tuh? Samsung sempet kendor dan gak kasih fitur ini di generasi Galaxy S23 series. Tapi S24 series yang hadir tahun 2024 mendatang bakal pakai. Konektivitas ini mulai jadi tren sejak dipakai sama Apple ke iPhone 14. Dalam sebuah wawancara bareng Yonhap News, Menteri Sains dan Teknologi Korea Selatan Lee Jong-ho mengklaim kalau brand smartphone lokal bakal bawa konektivitas antara ponsel 5G dengan satelit pada 2024. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana komunikasi darurat. Ini bakal berguna banget loh kalau pengguna lagi tersesat dan gak ada jaringan seluler, sehingga masih bisa kirim pesan darurat ke konektivitas satelit. Fitur yang satu ini bakal berguna banget nih. Kalian udah mantengin dan nungguin banget Xiaomi Mix Fold 3? Sayangnya ponsel ini enggak rilis secara global. Kabar ini datang langsung dari Direktur Komunikasi Xiaomi, Daniel Desarle. Beliau bilang kalau Mix Fold 3 bakal rilis di pasar Cina aja, sama kayak dua pendahulunya. Enggak dijelasin apa alasannya. Xiaomi Mix Fold 3 sendiri sebetulnya hadir dengan spesifikasi yang menarik banget loh. Punya layar internal 8,03 inci FTPO AMOLED dan layar luar 6,56 inci. Dapur pacunya ngandelin versi overclock Snapdragon 8 Gen 2 dari Qualcomm. Kameranya juga mantep banget. Punya keempat kamera belakang yakni 50MP OIS, 10MP OIS telefoto, 3,2 kali zoom, 10MP OIS periscope dengan 5 kali optical zoom, dan 12MP ultrawide. Mantep banget kan? Tapi sayangnya nggak bisa ngerasain di Indonesia. Yuk, Xiaomi dibawa ke Indonesia. Realme kabarnya segera rilis smartphone terbaru mereka dan hadir pakai SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ini diperkuat sama Presiden Realme Cina, Su Qiches. Menurutnya, emang udah ada lebih dari 30 model yang pakai Snapdragon 8 Gen 2. Tapi dia ragu kalau udah ada yang benar-benar optimalin SoC tersebut buat performa terbaiknya. Leakster Digital Chat Station juga kasih informasi lebih spesifik dan nyebutin kalau ponsel ini bakal pakai Snapdragon 8 Gen 2 dengan RAM 24 GB. Kapasitas RAM ini gede banget loh, dan baru ada satu smartphone yang punya kapasitas segede itu, Red Magic 8S Pro Plus. Disebutkan juga kalau layarnya bakal pakai panel AMOLED 6,74 inci dengan refresh rate 144Hz yang serupa sama GT3. Kita tunggu saja info detailnya langsung dari Realme. Sesuai sama rumor sebelumnya, Redmi akhirnya resmi umumin tablet versi terjangkaunya dari Redmi Pad yang udah dirilis lebih dulu. Melansir dari Phone Arena, Redmi Pad S ini bakal hadir pakai layar 11 inci yang punya resolusi Full HD Plus dan panel LCD dan refresh rate sampai 90Hz. Dapur pacu utamanya ngandelin Snapdragon 680 dari Qualcomm dan didukung sama RAM 8GB, sekaligus storage internal 128GB. Tablet ini punya kamera dengan sensor kamera belakang 8MP dan kamera depan beresolusi 5MP dengan kemampuan Face Unlock. Kapasitas baterai yang diusungnya sebesar 8000 mAh dengan dukungan daya charging 10W. Harganya di kisaran 3 jutaan rupiah per unit dan baru dipasarkan di wilayah Eropa lebih dulu. Bakal masuk ke pasar Indonesia nggak ya? X meluncurkan fitur baru yang bernama Highlights buat pengguna berbayar alias X Premium. Fitur tersebut memungkinkan kalian buat nampilin postingan tertentu yang paling menarik di tab khusus pada halaman profil. X Premium atau yang sebelumnya disebut sebagai Twitter Blue nawarin sejumlah fitur tambahan, termasuk iklan lebih sedikit, kemampuan edit tweet, bahkan bagi hasil iklan. Nah, beberapa keunggulan tadi sekarang ketambahan fitur baru yang bernama Highlights ini. Cara gunainnya lumayan mudah. Kalian yang udah berlangganan X Premium bakal lihat opsi baru Add to Highlight waktu klik menu titik 3 di sebuah postingan. Nantinya postingan itu bakal ditampilkan juga dalam tab khusus Highlight di profil. Berguna banget nih buat para kreator yang mau majang karya mereka. Siap buat cobain? TweetDeck yang sekarang udah berganti nama jadi X Pro, sekarang cuma bisa diakses sama pengguna berbayar alias X Premium yang sebelumnya Twitter Blue. Tepatnya, pada 3 Juli 2023, X rilis versi baru dari TweetDeck yang hadir dengan fitur-fitur anyar. Tapi, barengan sama itu, mereka juga umumin dalam 30 hari setelah tanggal itu, TweetDeck cuma akan tersedia buat pengguna verified alias berbayar. Walaupun agak lewat dari jadwal, tapi perubahan itu udah mulai diterapkan. Kalau kamu coba akses TweetDeck
TweetDeck lewat www.tweetdeck.twitter.com sebagai pengguna gratis, maka kamu bakal dialihkan ke halaman buat berlangganan X Premium. Seluruh penamaan Twitter udah diganti dan jadi platform serba berbayar sejak dibeli sama Elon Musk di akhir 2022 lalu. Kalau kamu masih bertahan nggak pakai X? Tesla Inc. sebagai perusahaan yang berfokus sama energi bersih dan populer karena produk mobil listriknya, bakal bangun data center baru yang disebut sebagai pertama di jenisnya. Melansir dari Tom's Hardware, Tesla dilaporin udah buka lowongan kerja baru di website korporasi Tesla, di mana pihaknya lagi cari Senior Engineering Program Manager Data Centers. Perekrutan staff ini jadi langkah Tesla buat bangun chip pelatihan teknologi self-driving yang disebut sebagai Dojo D1. Gunanya buat ngelatih jaringan neural yang nanganin full self-driving atau FSD di produk mobil listrik dari Tesla. Tapi buat ngedukung hal ini, pihak perusahaan butuh data center itu sendiri. Pelamar nantinya bakal ditempatkan di Austin, Texas. Kita belum tahu apa yang Tesla maksud sama pertama kali itu. Gimana menurut kamu? Punya keahlian dan pede? Mau coba ngelamar? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.